Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas beberapa penyebab ikan tidak nafsu makan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip ya videonya, karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Di dalam pemeliharaan ikan lele, pasti kalian pernah mengalami situasi di mana ikan tidak bernafsu makan. Nah, untuk penyebab dari tidak nafsu makannya ikan ini ada banyak sekali faktor-faktornya. Tapi hari ini kami akan meringkasnya menjadi 8 garis besar saja. Nah, ketika lele kalian tidak bernafsu makan, pasti kalian akan ikutan stres kan? Tapi sebelum mencari solusinya, ada baiknya kita mencari dulu penyebab-penyebab ikan menjadi tidak nafsu makan, agar nanti solusi yang kita gunakan ini bisa tepat sasaran. Nah, ikan lele yang tidak nafsu makan ini nanti ditakutkan akan berujung pada kematian. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa jika ikan tidak bernafsu makan, ikan tersebut daya tahan tubuhnya akan semakin lemah karena kurangnya asupan nutrisi. Nah, ketika daya tahan tubuhnya itu lemah, maka ikan tersebut sangat gampang terserang penyakit hingga nanti menyebabkan lele menjadi lemas dan berujung pada kematian. Berikut kami akan membahas satu persatu penyebab ikan tidak bernafsu makan. Yang pertama adalah perubahan pakan. Ketika lele berubah ukuran menjadi lebih besar, maka kita tertarik untuk memberikan pakan dengan ukuran yang lebih besar karena ikannya sudah semakin besar dan harga pakan yang lebih besar juga lebih murah. Jadi pasti tertarik dong ngasih pakan yang ukurannya lebih besar. Nah, ada juga yang memberikan pakan kepada lele yang tidak sesuai dengan ukuran lele, dengan alibi nanti lelenya bisa makan bareng-bareng. Tapi nggak gitu juga sih ya. Dan ada juga yang punya lele, awalnya itu diberikan makanan mewah, jadi alias lelenya tuh lele sultan. Karena si pemilik itu sudah tidak kuat membelikan makanan mewah, jadi dia beralih ke makanan biasa. Dan lelenya jadi turun kasta, jadi lele biasa. Nah, tapi perubahan pakan ini menyebabkan lele tersebut tidak nafsu makan. Apakah lele tersebut tidak mau turun kasta? Nggak gitu juga sih. Nah, perubahan pakan ini dapat membuat lele menjadi tidak nafsu makan. Entah perubahan ukuran atau pakan dari mewah ke yang biasa. Nah, biasanya dalam menghadapi hal ini, kita hanya memerlukan sedikit trik untuk mengelabui lele. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengganti pakan ya. Misalnya dari ukuran kecil ke besar karena kita tertarik untuk memberikan pakan yang lebih besar. Dan karena memang harganya itu relatif lebih murah daripada ukuran yang kecil. Dan pakan yang mewah ke pakan yang biasa. Nah, ini bisa saja dilakukan, tapi seperti yang saya katakan tadi, ini membutuhkan sedikit trik. Nomor 2 adalah pakan yang tidak berkualitas. Pakan yang tidak berkualitas ini maksudnya pakan yang tidak seharusnya diberikan kepada lele. Tapi bukan berarti pakan dengan merek dan harga tertentu ini kurang berkualitas. Misalnya, kalian memberi pakan yang sudah bermerek bagus dan juga harganya bagus. Tapi kalian melakukan pembibisan dan disimpan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Memang sih pembibisan ini sangat diperlukan dalam pemberian makan ikan, tapi perlu diperhatikan untuk waktu penyimpanan pembibisan ini. Nah, ketika sudah diberikan makan lelenya, mungkin saja lele tidak bernafsu makan karena pakan yang diberikan ini kualitasnya sudah menurun. Selain itu, pasti juga ada yang ingin mencoba untuk membuat pakan alternatif dengan harapan untuk menghemat kos, tapi malah jadi zonk, ikan malah menjadi tidak nafsu makan.
Nah, mungkin saja ini ada kesalahan pada takaran bahan, mungkin bahan yang digunakan itu kurang tepat, dan juga teknik pembuatannya itu kurang tepat. Nah, sebelum membuat pakan alternatif, mungkin kalian bisa mencari beberapa referensi bahan apa yang cocok dan tekniknya bagaimana. Dan juga kalian harus memperhitungkan waktu untuk lamanya penyimpanan pakan ini agar tetap berkualitas jika pakan tersebut diberikan kepada lele. Saran kami, jika memang kalian ingin membuat pakan alternatif, mungkin kalian bisa mencoba dulu dengan sedikit, ukuran sedikit, misalnya bahan yang digunakan itu sedikit, lalu setelah dibuat, diberikan kepada lele sedikit demi sedikit, dan kalian melakukan penyimpanannya untuk tahu berapa lama sih pakan ini cocok atau tahan agar kualitasnya nanti tidak turun. Dan setelah mengetahui bahan dan juga waktu simpan dari pelet tersebut, baru kalian membuat pakan alternatif dalam jumlah besar. Kami juga dulunya pernah berpikir untuk membuat pakan alternatif, tapi makin kesini kami berpikir mungkin kami belum cocok untuk membuat pakan alternatif, dan memang karena kami masih skala ember, sehingga lele kami saat ini masih full pellet. Yang ketiga adalah cuaca. Kalian sudah nonton kan di video kami sebelumnya tentang musim pancaroba? Nah, musim ini memang mempengaruhi nafsu makan ikan, apalagi lele mempunyai suhu ideal. Jika kita memberikan makan di bawah atau di atas suhu ideal, maka lele cenderung tidak bernafsu makan. Begitupun ketika hujan turun. Misalnya hujan dengan intensitas tinggi dan air hujan itu masuk ke dalam ember dalam jumlah yang banyak, maka akan dapat mempengaruhi pH air, sehingga dapat menyebabkan lele menjadi gantung dan cenderung menjadi tidak nafsu makan. Cuaca memang tidak bisa kita atur, tapi kita bisa mengatur pola pemberian makan agar lele tetap bernafsu makan. Yang keempat adalah mayat di dasar ember. Mungkin saja ada 1 atau 2 ekor lele yang mati dan masih ada mayatnya di dasar ember. Ketika ada mayat di dasar ember, tentu bau air dari ember tersebut akan menjadi tidak sedap dan membuat ikan menjadi tidak nafsu makan. Nah, sesekali biasanya kami itu mengecek bagian dasar ember untuk mengetahui apakah ada mayat atau tidak. Tapi untuk pengecekan ini kami tidak obok-obok ya, untuk mencegah lele menjadi pusing dan tidak nafsu makan. Nah, tujuan dari pengecekan ini sangatlah sederhana, hanya untuk mengetahui apakah ada mayat di dasar ember atau tidak, untuk mencegah lele tidak bernafsu makan akibat dari mayat di dasar ember. Yang kelima adalah kotoran yang terlalu banyak. Kotoran yang terlalu banyak ini dapat disebabkan karena memang ikan terlalu banyak makan atau sisa makanan yang banyak mengendap di dasar ember. Bisa juga karena jarang atau tidak pernah melakukan sipon. Nah, penumpukan kotoran ini dapat menyebabkan kadar amoniak menjadi tinggi, sehingga kadar oksigen terlarutnya menjadi rendah. Ketika kadar oksigen terlarutnya rendah, ikan menjadi gampang sekali stres dan nafsu makan ikan jadi menurun. Selain itu, lele sangat mudah stres jika terjadi perubahan pH di dalam ember akibat dari penumpukan atau peningkatan kadar amoniak di dalam ember. Nah, biasanya saat kami memberikan makan, kami tidak langsung tuang sekalian, karena kami mengecek dulu nafsu makannya, apakah nafsu makan ikan ini oke. Jika nafsu makannya oke, maka kami akan tebar pemberian makannya agar merata. Dan saat pemberian makan juga kami akan menunggu apakah ada sisa atau tidak. Karena jika ada makanan yang sisa dan kita tidak mengambil makanan tersebut, maka akan terjadi pengendapan di dasar ember. Yang keenam adalah kualitas air. Kualitas air ini menyangkut mulai dari persiapan air, cadangan air, dan juga perawatan air. Untuk persiapan air, kalian bisa cek di video kami sebelumnya tentang 4 kunci sukses persiapan air. Nanti linknya bisa dicek di deskripsi ya.
Kualitas air yang buruk juga dapat mempengaruhi nafsu makan ikan menjadi menurun. Sehingga kita perlu melakukan perawatan pada air kita yang di dalam ember ini. Salah satunya dengan melakukan sipon. Nah, sebelumnya juga sudah pernah kami sharing bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan sipon. Nanti cek juga di deskripsi ya. Sipon ini bertujuan untuk mengambil kotoran dan juga sisa-sisa makanan yang mengendap di dasar ember. Nah, ketika sipon dilakukan, tentu airnya akan dikeluarkan dan ditambahkan dengan air yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, penambahan air ini diharapkan dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam ember. Jadi, kualitas airnya akan semakin baik. Kualitas air yang buruk ini juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain pada lele, misalnya lele menjadi gantung, lele berjamur, dan lain-lain. Karena kan jika kualitas airnya buruk, nafsu makan ikan akan berkurang, sehingga akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Kak, padahal saya sudah sangat sering mengganti airnya, tapi kok ikan saya malah tidak nafsu makan? Nah, menjaga kualitas air ini bukan berarti kalian bisa mengganti air secara terus-menerus. Nah, pergantian air secara terus-menerus ini juga dapat menyebabkan ikan jadi mudah stres karena perubahan kondisi dalam air itu terus saja berubah-ubah. Dan ketika ikan menjadi stres, maka ikan tersebut tidak akan bernafsu makan. Jadi, sebaiknya kalian rawat air kalian dengan baik dan terukur. Yang ketujuh, ikan memang sakit. Nah, ketika kita sakit, mungkin saja nafsu makan kita menjadi menurun atau bahkan tidak nafsu makan. Begitupun lele ketika sakit, pasti nafsu makan ikan itu akan menurun atau sama sekali tidak bernafsu makan. Apakah mungkin gara-gara satu ekor ikan yang sakit ini semua menjadi tidak nafsu makan? Mungkin saja, karena dari satu ekor tadi bisa saja semua sudah terserang penyakit akibat kita tidak telaten. Pada dasarnya, semua penyakit ikan ini sangat gampang menular karena kita tidak telaten mengurusnya. Nah, ketika misalnya nih kita lihat ada satu ekor ikan lele yang sudah berjamur, lalu kita biarkan di dalam ember, dan ternyata beberapa hari kemudian semuanya sudah terserang penyakit karena satu ekor yang tadi ini, dan semua mengalami penurunan nafsu makan. Ketika terjadi penurunan nafsu makan ini, kita harus menangani dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi kematian massal pada ikan lele kita. Yang kedelapan adalah ikan memang sudah kenyang. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Nah, saya beri perumpamaan ya. Misalnya kita diberikan pizza, diberikan donat, diberikan nasi goreng. Mungkin saja yang rakus atau nafsu makannya tinggi bisa menghabiskan makanan-makanan tersebut. Tapi kan kapasitas perut orang ini kan berbeda-beda. Begitu juga dengan lele. Misalnya ketika lele sudah kenyang, kalian berikan lagi mereka makan, dan ketika makanan tersebut bersisa, kalian anggap lele kalian tidak bernafsu makan, padahal lele kalian sudah kenyang. Lalu kalian memutuskan untuk melakukan sipon, dan ketika sipon dilakukan, ikan menjadi semakin pusing dan semakin tidak bernafsu makan. Lalu setelah sipon dilakukan, kalian berikan makan lagi, dan begitu seterusnya. Padahal kondisi ini atau permasalahan ini sangatlah sederhana. Ikan hanyalah mengalami kekenyangan. Jadi penting bagi kita untuk memberikan jeda saat pemberian makan untuk menjaga nafsu makan ikan tetap stabil. Selain karena kurangnya pemberian jeda pada waktu makan, pembibisan juga dapat menyebabkan ikan terlihat tidak nafsu makan karena sebenarnya ikan tersebut sudah kenyang. Nah, pembibisan ini kan menyebabkan pakan mengembang di luar perut lele. Jadi, ketika kalian melihat ikan lele kalian tidak nafsu makan, kalian tidak usah buru-buru mengambil tindakan. Bisa saja ikan lele ini tidak nafsu makan karena memang sudah kekenyangan.
Jadi itu dia tadi 8 penyebab lele menjadi tidak nafsu makan. Jika teman-teman ada tambahan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai dengan kemampuan dengan tulus ikhlas, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di-share. Jika suka jangan lupa diklik like. Jika tidak suka langsung saja di-unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.